Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan November. Hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, di depan layar kaca Anda saya menampilkan chart dari GoTo atau GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Masih ingatkah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah mereview GoTo di saat GoTo muncul kode up. Nah, saat itu GoTo masih downtrend yang ditandai dengan candle atau batang dari GoTo masih berada di bawah area persimpangan. Namun, indikator saham lokal Gaptek sudah menunjukkan kode up dengan munculnya panah naik, panah biru, dan panah hijau seperti ini. Kemudian pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Nah, dapat kita lihat saat itu pada tanggal 2 November 2023, GoTo sudah muncul kode up Bapak Ibu. Artinya kita sudah boleh curi start. Tidak usah takut untuk curi start. Yang penting kita ada batasan cut loss sehingga kerugian kita terukur. Dan jika market sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bisa mendapatkan profit yang panjang karena kita entry sejak berada di bawah Bapak Ibu. Dan ternyata, wow, sesuai dengan yang kita semua harapkan, GoTo terbukti semakin naik hingga hari ini. Dan bahkan GoTo sudah menembus resisten di harga 94. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator saham lokal Gaptek sebagai GPS atau petunjuk arah dalam bertrading saham. Karena indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Ada fasilitas panah naik dan panah turun, di mana panah naik sebagai salah satu indikator entry point dan panah turun sebagai salah satu indikator exit point. Kemudian ada area persimpangan atau area harga murah seperti ini. Lalu ada bantuan garis support dan garis resisten sehingga Bapak Ibu bisa lebih jelas mengetahui di mana letak support dan resistennya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal Gaptek di laptop Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham. Boleh juga tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram grup kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Sebelumnya saya informasikan bahwa video ini kami buat di awal pembukaan market sesi kedua, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di awal pembukaan market sesi kedua, IHSG menguat 0,7% di level 7082,15. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG masih uptrend Bapak Ibu. Dan dapat kita lihat bersama saat ini IHSG sudah berhasil menembus resisten di 7070. Jika IHSG hari ini mampu closing di atas resisten, di atas level 7070, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di 7258. Adapun area persimpangan untuk IHSG hari ini berdasarkan indikator saham lokal Gaptek yaitu di level 6950 sampai dengan 6830. Nah, selama IHSG mampu bertahan di atas level 6830, artinya IHSG masih uptrend. Dan jika kedepannya IHSG melemah dan closing di bawah level 6830, maka IHSG confirm downtrend. Demikianlah tren IHSG hari ini. Semoga hari ini IHSG closing di atas level 7070. Next kita ke TINS.
TINS atau Timah TBK hari ini di awal pembukaan market sesi kedua, TINS melemah 1,5% di harga Rp645 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, dapat kita lihat TINS masih downtrend. Namun, indikator saham lokal Gaptek sudah muncul kode up kemarin Bapak Ibu, yang ditandai dengan adanya candle bullish, munculnya panah naik, panah biru, dan panah hijau. Nah, ketika sudah muncul kode up, artinya kita sudah boleh curi start. Adapun batasan cut loss-nya yaitu di harga 630. Selama TINS tidak closing di bawah harga 630, maka TINS masih berpotensi untuk naik menuju target terdekat di sini Bapak Ibu, di 700. Jika kedepannya TINS mampu menguat dan mampu closing di atas harga 715, maka TINS confirm uptrend dan berpotensi semakin naik menuju ke 750. Namun, jika setelah Bapak Ibu curi start, kemudian TINS melemah dan closing di bawah harga 630, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut loss supaya kerugian tidak semakin dalam, karena TINS berpotensi kembali turun menuju support bawah di harga 615. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, TINS bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Kemarin asing akumulasi pada TINS, sedangkan lokal dalam 1 minggu terakhir akumulasi pada TINS dengan rata-rata lot terbanyak berada di harga 632. Nah, kurang lebih berada di sini Bapak Ibu. Demikianlah tren TINS hari ini. TINS sudah clear, next kita ke MEDC. MEDC atau Medco Energi Internasional TBK hari ini di awal pembukaan market sesi kedua, MEDC melemah 1,2% di harga Rp1.190 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, MEDC masih dalam tren turun atau downtrend. Namun kemarin pada tanggal 29 November, indikator sudah menunjukkan kepada kita MEDC muncul kode up yang ditandai dengan candle bullish, munculnya panah naik, panah biru dan panah hijau, dan pada bagian bawah indikator juga sudah berubah dari yang sebelumnya hitam menjadi hijau. Ketika sudah muncul kode up, artinya kita sudah boleh curi start. Yang penting kita ada batasan cut loss sehingga kerugian kita tidak semakin dalam. Adapun batasan cut loss untuk MEDC yaitu di harga 1.150. Selama MEDC tidak closing di bawah harga 1.150, maka masih bisa Bapak Ibu hold dan MEDC masih berpotensi untuk menguji resisten terdekat di 1.240 di sini. Jika MEDC mampu closing di atas resisten 1.240, maka MEDC berpotensi semakin naik menuju ke target berikutnya di 1.300 di sini Bapak Ibu. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MEDC ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing 2 hari terakhir masih distribusi pada MEDC. Sedangkan lokal dalam 1 minggu terakhir akumulasi pada MEDC dengan rata-rata lot terbanyak berada di harga 1.158. Nah, kurang lebih berada di bawah sini Bapak Ibu. Dengan adanya bantuan indikator sebagai GPS, maka Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi kapan waktunya beli dan jual, karena ini loh sudah ada petunjuk arahnya. Oke, MEDC sudah clear, next kita ke MDKA. MDKA atau Merdeka Copper Gold TBK hari ini di awal pembukaan market sesi kedua, MDKA menguat 0,8% di harga Rp2.480 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, MDKA kemarin sudah muncul panah naik Bapak Ibu, di mana panah naik adalah salah satu indikator untuk entry point. Dan saat ini MDKA masih berada di area persimpangan. Adapun area persimpangan untuk MDKA yaitu di harga 2.480 sampai dengan 2.390. Jika MDKA mampu closing di atas harga 2.480, maka MDKA confirm uptrend dan Bapak Ibu sudah boleh entry pada MDKA dengan target terdekat di 2.670 di atas ini.
Namun silakan cut loss jika setelah Bapak Ibu entry, kemudian MDKA melemah dan closing di bawah harga 2380, karena jika MDKA closing di bawah 2380, MDKA downtrend dan berpotensi semakin turun menuju support di bawahnya di 2060. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MDKA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, asing 1 minggu terakhir akumulasi pada MDKA. Sedangkan lokal dalam 1 minggu terakhir akumulasi pada MDKA dengan rata-rata lot terbanyak berada di harga 2322. Nah, kurang lebih masih berada di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren MDKA hari ini. MDKA sudah clear. Next kita ke Antam. Antam atau Aneka Tambang Tbk hari ini di awal pembukaan market sesi kedua, Antam melemah 0,3% di harga Rp1.695 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, Antam saat ini berada di area persimpangan. Sebelumnya pada tanggal 28 November yang lalu, dapat kita lihat Antam sudah muncul kode up berupa panah naik, panah biru, panah hijau, dan pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Nah, panah naik adalah salah satu indikator untuk entry point, dan terbukti setelah munculnya panah naik, Antam terus menguat hingga hari ini. Adapun area persimpangan berdasarkan indikator saham lokal Gaptek untuk Antam, yaitu berada di harga 1.730 sampai dengan 1.680. Jika Antam mampu closing di atas harga 1.730, maka Antam confirm uptrend dan berpotensi melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di 1.860 di atas ini Bapak Ibu. Selama Antam mampu bertahan di atas harga 1.650, Antam masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 1.860. Namun jika Antam melemah dan closing di bawah harga 1.650, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk cut karena Antam berpotensi kembali turun menuju support bawah di 1.570-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Antam ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing 3 hari terakhir akumulasi pada Antam. Sedangkan lokal dalam 1 minggu terakhir akumulasi pada Antam dengan rata-rata lot terbanyak berada di harga 1.668. Nah, kurang lebih berada di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Antam hari ini. Antam sudah clear, next kita ke Inco. Inco atau File Indonesia Tbk hari ini di awal pembukaan market sesi kedua, Inco menguat 0,4% di harga Rp4.720 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, dapat kita lihat dengan jelas Inco saat ini masih downtrend. Namun indikator saham lokal Gaptek kemarin sudah muncul kode up pada Inco yang ditandai dengan munculnya candle bullish, munculnya panah naik, panah biru, panah hijau, dan pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Nah, saat sudah muncul kode up, maka kita sudah bisa curi start terlebih dahulu. Tidak usah takut untuk curi start, yang penting kita ada batasan cut loss sehingga kerugian kita terukur. Adapun batasan cut loss untuk Inco yaitu di harga 4.570 Bapak Ibu. Selama Inco mampu bertahan di atas harga 4.570, Inco masih berpotensi semakin naik menuju target terdekat di 5.075 di atas ini. Dan jika Inco mampu closing di atas area persimpangan di atas level 5.200, maka Inco confirm uptrend dan berpotensi semakin naik menuju ke 5.800 di atas ini. Jangan lupa cut loss jika setelah Bapak Ibu curi start, kemudian Inco melemah dan closing di bawah harga 4.570. Selama Inco mampu bertahan di atas harga 4.570, maka Inco masih kita hold. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Inco ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing kemarin mulai akumulasi pada Inco. Sedangkan lokal dalam 1 minggu terakhir akumulasi pada Inco dengan rata-rata lot terbanyak berada di harga 4.528. Nah, kurang lebih berada di sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Inco hari ini. Inco sudah clear.
Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga video yang kami sampaikan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi Bapak Ibu dalam bertrading di saham lokal. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu boleh icip-icip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Sampai berjumpa kembali di video review selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.